Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul Makhtaramin Ahibba'il Kiram, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai, para asatid yang mohon maaf dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Namun mudah-mudahan kita doakan bersama para sesepuh kita, tokoh masyarakat kita, ajengan kita, kiai kita, ustadz-ustadz kita. Allah panjangkan umurnya sehat walafiat. Allah berikan berkah hidupnya, Allah lapangkan rezekinya, juga mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul majlis, sahibul bait, kersana Ibu Hajah Yeni beserta keluarga, juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batinnya, Allah berikan keistiqomahan, juga senantiasa dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Juga umumnya untuk jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali, bertemu kembali dalam rutinan malam Kemis, hari Rabu malam Kemis, yang Masya Allah ya, semakin minggu semakin banyak yang hadir, semakin minggu penampakannya luar biasa. Enten pami ninggal kapayu teh tekiat itu, ninggal kaki dia oke sami tekiat, enten ninggal lempeng wae ka luhur tadi teh. Margi gareli sadayana ibu-ibunya, mudah-mudahan sadayana bapak-bapak senantiasa mengantun gente amah dimautkan dina husnul khotimah, dilebutkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sedikit dari Al-Fakir. Yang pertama tentunya mari senantiasa kita tingkatkan terus ghirah kita, semangat kita dalam memperbanyak amal-amal soleh, semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan majlis-majlis seperti ini, perkumpulan-perkumpulan alim, perkumpulan zikir, perkumpulan solawat, ini menjadikan wadah buat kita sebagai wasilah jalan untuk kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamiti amahnya punten kasar nama bade ngartos, bade tengartos tos weh calik, bade faham, bade tafaham tos weh calik, bade ayeuna misalna kapaksa atau tekapasak tos weh calik, ku calikna ku hadirna eta insyaallah tos ngangingkeun ageng pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Pasti ibu awalnya tangtos emutnya nuju kapungkur nuju masantren ge sami, dawuhan pun guru ge sami, mau ngerti gak ngerti pokoknya ngaji, mau ada guru gak ada guru pokoknya hadir. Jadi jangan sampai gak hadir karena gak ada ustad, tapi mau itu ustadnya hadir, mau kiainya hadir gak hadir pokoknya ngaji. Nah itu yang mudah-mudahan nempel sampai sekarang ya. Mau ngerti gak ngerti yang penting hadir. Mau bisa punten misalnya ngucapinnya masih belum bagus, yang penting baca. Insyaallah ku niat anu sae, niat anu mulia teh insyaallah ngajantenkeun pahala anu ageng kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mah hapuntennya kita teh ibu bapak sepanjang hidup melakukan sebuah kebaikan, ujung-ujungnya mati. Bener nggak?
Ibu-ibu, bapak-bapak ngelakuin kebaikan dari kecil sampai tua, ujung-ujungnya mati. Kita ngelakuin sebuah keburukan, baong, diletik lebihkan ka kolot teh baong, duka baongna kumaha, ujung-ujungna maut. Milih mana? Milih bager maut, baong maut. Sami ujung-ujungna maut. Milih yang mana? Bager maut. Ada tiasa bager minimal paksakeun. Margi dijelaskan, malaikat Jibril mengatakan bahwasanya isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, lakukanlah olehmu sesuka hatimu. Kamu mau maksiat silahkan, kamu enggak sholat silahkan, kamu mau enggak ngelakuin puasa silahkan, tapi ingat, fa innaka majziyun bih, kelak segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran. Sebaliknya kita ngelakuin kebaikan, kita ngelakuin amal-amal soleh, ujungnya apa? Akan mendapatkan balasan. Jadi mending mana? Mending nanam kebaikan. Nabi emut ya nuju kapungkur aya nu nyaur kasepuhan teh pame orang melak cengek moal keluar bonteng. Itu masih ingat sampai sekarang telinga. Molak bonteng, moal jadi cengek. Itu benar. Jadi kalau kita menanam kebaikan, maka insya Allah yang mengeluarkan kebaikan. Kalau kita nanam keburukan, maka kita akan mendapatkan juga efek buruk dari itu semua. Kama tadinu tudan. Kalau bahasa kita sekarang karma. Bahasa Arabnya apa? Kama tadinu tudan. Apa yang kita lakukan sama orang lain, itu juga yang akan kita peroleh dari orang lain. Pami orang sae kata tanggi, sae ka kulawargi, sae ka sadayana kaum, insyaallah orang di saat kita susah orang bakal baik. Tapi kami orang usil, orang sok wah pokona mah tepi ka senangeun, maka insyaallah kita juga bakal diganggu. Dina orang merantau ka mana insyaallah dapat efek. Jelaskan dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kun aliman. Jadilah kalian seorang yang alim. Jadilah kalian seorang yang berilmu. Sebab beda ibu bapak, jalmi anu ngagaduhan ilmu sareng jalmi anu teu ngagaduhan ilmu teh benten. Benten darajatna oge benten kedudukanna nana. Beda orang yang faham, beda dengan orang yang tidak faham. Lihat, perhatikan sholatnya orang yang punya ilmu dengan sholatnya orang yang tidak punya ilmu, beda. Kehidupan sehari-harinya orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, beda. Makanya dikatakan kun aliman, jadilah olehmu, jadilah kalian orang yang berilmu. Itu yang pertama. Nu berilmu teh saha? Enggak hanya kiai, enggak hanya ulama, enggak hanya ustadz, tapi dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada seorang ulama. Maka jadilah kita orang yang berilmu. Tangtos aing ngagaduan ilmu teh butuh perjuangan. Yang kedua, kalau nggak bisa jadi seorang yang berilmu, maka jadilah orang yang ngaji. Jadi sing tariku. Jadi santri. Gak bisa jadi ulama, minimal jadi orang yang ngaji kepada ulama. Jadi aya nu pesantren, tapi anak-anaknya ada yang masuk pesantren, cucunya ada. Kira-kira di pesantren enak nggak bu? Kalau nanya anaknya, enak nggak di pesantren? Enak nggak? Kalau ada yang bilang enak, bohong. Pesantren teh nggak enak, ibu bapak. Di pesantren teh lapar, di pesantren teh capek, di pesantren teh lulus, jauh ti kolot, jauh ti ibu, jauh ti bapak. Artos sacukupna dicukup. Jadi hina jadi santri teh. Makanya sekarang banyak yang viral berita merendahkan santri ulama. Maksudnya apa? Apakah mereka pernah mondok? Apakah mereka pernah merasakan jadi santri? Hinanya luar biasa. Hina ibu abi kampung kuno jeung ngurus santri di Al-Falah Cicalengka Nagreg, Murang kali Sanawiyah. Ya Allah,
eta teh meninu emang ketika datang arageun geremuk mimiti lebat banyak arageun sehat lah pas seminggu pertama 2 minggu 3 minggu 40 hari eta ngalitan. Tapi yang tadinya datang badan gemuk wajahnya biasa tapi udah 40 hari badan kecil tapi wajahnya berseri margi naon kawuduan karena tepan subuhan kata aliman setiap kali mandang wajah ulama jadi di wajahnya pun memancarkan cahaya. Saya masih ingat saya pernah sering bilang ke orang tua santri, ibu bapak, yang pertama jangan sampai pengen kita anak itu pinter dulu, tapi apa minimal udah 40 hari ketemu orang tuanya yang tadinya pun tadi misalnya di bumi itu aduh di piwarang hese ya sesah nurut nanti, tapi ketika udah pisah tak dirinya ibu sok seueur nangis kadang di jamban anu ceriknya keluar biasa kadang kayak gitu kadang mau tidur ngahuk-huk heula ada yang kayak gitu itu 40 hari kayak gitu ada apa tapi apa ketika datang orang tuanya yang tadinya cuek ke orang tuanya yang tadinya disuruh sama orang tuanya apa ya Allah itu makhluk nunjukin apa orangnya sudah ya Allah ternyata apa pondok pesantren itu nggak menyeramkan. Gak seperti orang-orang fitnah sekarang, enggak, tapi apa? Dididik adab, dididik ilmu. Saya tanya, kira-kira saya sering bilang ke anak-anak santri, kalian gak usah jadi orang yang pinter. Amat butuh santri nu pinter, tapi butuh santri yang beradab. Apa beradab? Nanti datang orang tua kalian 40 hari, langsung kalian jangan sampai orang tua kalian nyamperin, tapi dari pintu kalian nyamperin, cium tangannya, peluk tangannya. Insya Allah itu orang tua udah kayak gitu kamu gak pengen apa-apa dikasih sama orang tua kamu. Saya bilang alhamdulillah ibu 40 hari ya orang-orang tua santri yang tadinya masya Allah akhirnya apa mereka apa menunjukkan sifat kasih sayang sama orang tua. Maka saya bilang jadi santri itu hina capek. Bayangkan tuang teh atau kadang nyandak memang hari pertama nyaranak piring hiji-hiji nyaranak piring ya 7 hari 2 minggu nyanak piring hiji-hiji tapi udah sebulan manaon piringna hiji semendul dibagi sadaya-sadaya pertama marah rajin hiji-hiji tadi mah enggak nitip akhirnya 1 bawa 5 bayangin lauk nama mau seageun kieu dah sate sayur enggak ada sate paling seminggu sekali dikasih daging ayam dikasih kalau nggak salah seminggu 2 kali ada ayamnya sering nama sate nya sayur sareng tempe terus pami sayur teh nya aya gizina gitunya tapi da arageun weh gitu tah sarehat weh gitu margi barokah dituangna sasarengan teh kayak gitu terus capek luar biasa kadang ada yang puasa ada yang diijazahkan saum puasa masya Allah maka kita doakan ya mudah-mudahan ulama kita santri kita itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu. Kebayang nggak bu kebayang nggak kalau di Indonesia nggak ada santri ulama kebayang nggak yang bakal nguasain siapa kebayang nggak ingat nggak merdekanya negara Indonesia ini karena siapa karena darahnya santri dan ulama. Sekarang saya santri ulama difitnah orang yang awam gak paham misalkan framing pondok pesantren itu apa namanya menyeramkan dijadikan budak itu masya Allah luar biasa bukan dijadikan budak tapi kita diajarkan beradab sebab adab lebih tinggi daripada ilmu. Kadang ayat santri anu salami mondok nanti teu ngaos kieu teu tapi naon di dapur nyuci piring nyucian mobil kiai terus di piwarang maju lah ya aya nu ngaos tapi tiba-tiba pas pulang yang jadi kiai siapa yang macul yang nyuci piring yang ngebantuin keperluan kiainya sebab apa futuh dapat barokah oh berarti nggak perlu ngaji juga sama perlu cuman apa barokahnya beda nah itu nggak paham makanya jadi santri itu lelah kayak minum obatnya emang pahit tapi insya Allah nanti menjadikan orang yang berguna manfaat buat orang tuanya juga buat agama juga buat negara maka Al-Fakir mengajak menghimbau
menunjukkan kasih sayang kanyaahnya, jangan sampai kita terbawa oleh berita-berita yang sedang viral zaman sekarang. Berita-berita yang kesannya itu seperti merendahkan ulama, merendahkan kiai, merendahkan santri. Jangan sampai. Tos we insyaallah murang kali sadayana anu masantren juga anu di bumi dititipkeun ka ustad-ustad ka masjid, insyaallah murang kali anu soleh solehah. Janten penerus, janten generasi anu tiasa ngabanggakeun orang tuana sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mampu jadi santri, jadi kiai nggak bisa, jadi santri nggak bisa. Jadi yang ketiga apa? Mustami'an, yang ngedengarkan ilmunya santri siapa? Ya kita ini. Minimal puntennya, aduh orang majal mah berilmu henteu. Orang ngaji baheula henteu. Teu pernah jadi santri. Katilu atuh naon? Mustami'an, orang yang hadir di majelis ngedengarkan ilmunya ulama. Siapa? Ya kita ini. Nah ini mustami'an, orang yang mendapatkan ilmu daripada bukan saya ulamanya, maksudnya mendapatkan ilmu daripada majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mustami'an. Jadi urang mah ulama lain nya, ajengan lain, kiai lain, atau nu kadua santri. Aduh, abi tos sepuh, yuswa tos 40 tahun, malah mungkin mas santri anu katilu atau minimal. Naon mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu-ilmunya ulama, nasihat-nasihatnya ulama. Kayak ibu-ibu ini masya Allah, makanya saya kagum bapak-bapak luar biasa. Yang meluangkan waktu setiap minggunya sekali untuk hadir majelis. Ini udah menggugurkan kewajiban. Ada orang mah sibuk buka perusahaan, hati-hati. Yang tadinya istiqomah hadir majelis, yang tadinya setiap minggu hadir majelis, tiba-tiba nggak hadir sekali, 2 kali. Alasannya apa? Sibuk. Hati-hati. Takutnya bukan karena sibuk, tapi karena Allah nggak pengen ente hadir di ini majelis. Allah menjauhkan dia daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kayak gitu. Jadi dibawa aja alasannya itu, padahal mah insya Allah apa ya? Kalau misalnya alasannya sibuk, sing nambih sibuk, sing terbiasa ibadah. Naudzubillah. Jadi mudah-mudahan dipasihan rezeki lancar, perusahaan lancar berkembang. Oke, ngajantenkan syukur ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, rezeki lancar, perusahaan lancar, jongkok lancar, bisnis lancar. Atau jadi syukur naon? Makin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga misalnya jadi ulama nggak bisa, jadi santri atau sepuh misalnya, mau sanggup kurang mau jadi santri, nggak sanggup kayaknya. Jadi mustami'an teh yang hadir nggak sanggup juga, margi abi mah ngalangkah ge tos non ngadek-dek kuduna ge non digendong hadir majelis. Atau yang ketiga, yang keempat, jadi apa? Muhibban, orang yang mencintai ulama dan mencintai para santri, punya mahabbah. Kalau nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi santri, nggak bisa hadir majelis. Yang keempat lah, paling terakhir apa? Jadi pecinta ulama, pembela ulama, pecinta para kiai, pecinta para habaib. Toswe, eta modal cinta insyaallah ngajaterna ulang berkumpul dengan orang yang kita cintai. Jangan jadi yang terakhir. Siapa? Mereka orang yang membenci ulama. Mereka orang yang memusuhi ulama, memusuhi para santri. Maka mudah-mudahan kita semua hadir ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu-ibu dijaga, anak-anak kita dijaga, keturunan kita dijaga daripada fitnah-fitnah yang sekarang mulai masya Allah luar biasa mengerikan. Kenapa kok sekarang kayak gini? Kiamat udah deket. Udah gitu aja. Soalnya kiamat sudah dekat. Nggak akan lama lagi, nggak akan lebih dari, kalau hitungan riwayat nggak akan lebih dari 30 tahunan kayaknya. Nah, mana yang buru-buru nikah adanya. Mereka bujang kiamat, wah bahaya ya. Aduh ya Allah. Ya kenapa kok sekarang makin amburadul? Ya kiamatnya udah deket. Kiamat udah deket. Sebelum dajjalnya keluar, fitnah-fitnahnya dulu dikeluarin. Antek-antek dajjalnya dulu dimunculin gitu. Nah urang mah sing kiat karena keimanan. Sing kuat teguh karena pondasi akidah. Nah jangan lepas dari kayak gini, jangan lepas. Takutnya kalau lepas di luar ada fitnah kita ke bawah. Naudzubillah. Jaga anak-anak santri kayak gini dijaga. Ibu murang kalina mondok, mudah-mudahannya rezekina sing ageng, milikna sing ageng nya. Anu cucuna oge mondok milikna sing ageng. Misalnya yang anaknya enggak pesantren enggak apa-apa, jangan sedih, enggak apa-apa. Yang penting anaknya dikenalkan ilmu agama.
insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Ya nitip ibu bapak dengan apa yang terjadi sekarang ya di media Trans 7 ya, Trans 7 yang ada sedikit kesannya kayak apa yang merendahkan, meremehkan. Mudah-mudahan atau kita juga harus bersikap. Kalau bisa jangan dulu nonton Trans 7, nonton dulu Indosiar ya. Nonton ala India atunya MNC atau nonton ala FTV lah, sampai mereka benar-benar faham bahwasannya apa yang mereka lakukan itu bukan hal-hal yang sepele, tapi hal fatal yang melukai kita semua, orang-orang yang hatinya cinta kepada ulama dan cinta kepada para santri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, bapak yang istiqomah ya, hadir. Yang istiqomah, yang panjang umur, sehat, afiah. Saya yakin kok, pasti di sini juga ada ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang baru. Mungkin saya ngerasain kayak orang yang pisan gitu hadir teh, tapi akhirnya maksain. Selamat, Anda ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mau melawan daripada rasa hawa nafsu itu. Selamat insyaallah akan ada efeknya buat kita semuanya. Kedah dilawannya, dilawan. Insyaallah lajeng karena ausan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita janji.